Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai tugas sistem informasi, yaitu dari sistem informasi dari sebuah aplikasi Gojek. Ya, jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Revan Jati Ramansyah. Selanjutnya ada teman saya. Nama saya Alia. Nama saya Ahmad Sofi Galbi. Nama saya Arif Rahmat. Ya, langsung aja ke materi yang pertama. Jadi ini penjelasan pertama perihal Gojek. Apa itu Gojek? Gojek adalah platform teknologi on demand asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan sehari-hari melalui aplikasi seperti transportasi GoRide, GoCar, pengiriman makanan dan barang, GoFood ataupun GoSend, serta pembayaran digital ataupun GoPay. Nah, jadi Gojek ini merupakan aplikasi yang kita sebagai masyarakat Indonesia sudah sangat tahu dan sering menggunakannya sebagai konsumen. Dan juga banyak juga driver-driver Indonesia yang menjadikan ini sebagai wadah untuk mencari sumber pendapatan. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, ada tujuan pengembangan sistem informasi. Ya, tujuan pengembangan sistem informasi dari sebuah aplikasi Gojek ini itu tentunya untuk masyarakat Indonesia agar lebih mudah dan lebih fleksibel untuk menjangkau sebuah aplikasi jasa yang dimana sebagai driver bisa jadi sumber penghasilan, dan dimana untuk usernya ini bisa buat uh, sebuah akses yang lebih fleksibel, bisa menjangkau kita beli makanan di mana saja, atau kita mau pesan Gojek, pesan ojek online. Dan itu sistem informasi yang terdapat pada platform memudahkan para penggunanya sebagai salah satu pihak yang memakai jasa yang ada, yaitu pihak konsumen, hal-hal yang berhubungan dengan memesan sebuah jasa ojek atau memesan sebuah makanan dan lain sebagainya tersedia di platform ini. Ya, selanjutnya. Terus di sini ada siapa saja yang menggunakan sistem informasi ini. Yang pertama ada pengguna layanan atau customer. Mereka ini adalah kayak penumpang atau pengguna aplikasi yang untuk memesan berbagai layanan kayak ojek online, pesan antar makanan kayak di GoFood, terus kirim paket juga bisa. Restoran, toko kafe, dan bisnis lain yang terdaftar sebagai mitra Gojek. Sistem informasi membantu merchant menerima pesanan, mengatur menu, memproses pembayaran, serta menjangkau lebih banyak pelanggan. Tim internal Gojek. Tim internal Gojek ada staf operasional, analisis data, tim pemasaran, customer service, engineer, terus kelima ada partner perusahaan lain yang bekerja sama dengan Gojek, misalnya integrasi pembayaran, penyedia teknologi, dan lain-lain. Terus keuntungan dan kerugian yang menggunakan sistem informasi ini. Keuntungan dari point of view untuk user itu mudah dan cepat, transparansi harga, 3 real time tracking, 4 banyak pilihan layanan, 5 promo dan diskon, 6 sistem pembayaran fleksibel. Terus keuntungan bagi driver yaitu mudah dapat order, 2 jam kerja fleksibel, bisa kapan aja kerjainnya sesuai mau drivernya. Ketiga, pendapatan tambahan. Keempat, sistem navigasi yang terintegrasi. 5 bonus dan insentif. Lalu untuk kerugian bagi user yaitu pertama, ketergantungan internet dan aplikasi. Harga bisa naik kalau lagi kayak ada cuaca gitu atau ada kenapa-napa. 3 risiko pembatalan. 4 privasi data yang bisa terbocor. Terus kerugian untuk driver juga ada, yaitu pertama, potongan pendapatan. 2 pendapatan tidak stabil, tekanan dari sistem rating. 4 ketergantungan pada sistem. 5 resiko kerja di lapangan. Oke, di sini variabel apa saja yang disimpan? Jadi ada variabel
yang disimpan tuh yang baik pengguna user maupun driver. Dan yang pertama itu ada data identitas user, seperti kayak ID user, nama user, nomor HP, email, dan juga foto profile. Dan yang kedua ada data akun dan keamanan, seperti kayak password, OTP, status akun. Dan yang ketiga itu ada data lokasi, seperti kayak lokasi awal yang ingin dituju dan lokasi yang ingin dituju. Dan juga yang keempat ada data transaksi atau pemesanan, yaitu kayak ID pesanan, jenis layanan seperti GoRide, GoFood, dan lain-lain. Dan juga ada tanggal pesanan, ada status pesanan, biaya admin, dan jarak tempuh. Dan yang kelima ada data pembayaran. Data ini kayak melihat total bayar, terus bisa ngelihat saldo GoPay, status pembayaran. Keenam ada penilaian dan feedback, keluhan kepada driver lah kayak gimana gitu. Dan di bagian driver dari ID, nama, TP. Kedua ada data kendaraan. Data kendaraan ini jenis kendaraan, kayak dipakainya apa aja, kayak motor atau mobil gitu. Terus ada nomor polisi, plat nomor, ada merek kendaraan, dan juga tahun kendaraan. Dan yang ketiga ada status operasional, yaitu statusnya itu kayak seperti driver itu online atau enggaknya, terus lokasi yang titik di drivernya. Dan yang keempat itu ada data order. Data order tuh kayak ID order, jumlah order, status order, waktu ambil order, dan waktu selesai order. Dan yang kelima ada pendapatan driver. Pendapatan driver itu seperti tarik order, itu biasanya ada berapa gitu, terus sama potongan aplikasi, dan potongan aplikasi, pendapatan bersih, sama saldo driver. Dan yang terakhir itu ada penilaian dan performa. Biasanya driver ada namanya itu kayak jumlah bintang, terus rating driver, tingkat pembatalan, tingkat penyelesaian. Terus next. Dan di sini ada yang namanya itu penggunaan sistem informasi pengumpulan data dan pemanfaatan. Dan di sini ada penggunaan sistem informasi user. Yang pertama, konsumen atau pelanggan. Orang yang pesan layanan kayak GoRide, GoFood, GoSend, dan lain-lain. Terus kayak menerima data kayak lokasi, terus pesanan, bayar. Terus ada yang kedua tuh ada driver dan itu tuh kayak menggunakan aplikasi driver, terus menerima dan menyelesaikan order, menginput status, lokasi, konfirmasi pesanan. Yang kedua ada pengumpulan data, yang sistem aplikasi Gojek seperti aplikasi mobile, server dan database Gojek mengumpulkan data otomatis seperti lokasi, waktu transaksi, riwayat, dan pembayaran. Dan yang kedua ada sistem otomatis seperti sistem tarif dan promo, terus sistem rate dan performa, bersama algoritma matching driver user. Terus yang ketiga pemanfaatan data. Yang pertama itu perusahaan Gojek. Biasanya itu analisis perilaku pengguna, penentuan harga dan promo, evaluasi performa driver,
Dan yang terakhir itu pengembangan fitur aplikasi. Terus ada driver. Driver tuh kayak melihat pendapatan, rating, dan juga mengatur jam kerja dan strategis narik order. Jadi ketika ada konsumen, itu bisa melihat kayak riwayat transaksi, estimasi harga dan waktu, rating driver, dan merchant. Dan yang terakhir itu ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini yaitu kayak bank, terus sama asuransi. Oke, next. Ya, selanjutnya saya Revan, yaitu slide selanjutnya itu apakah Gojek ini sebagai user friendly atau tidak? Menurut kami relatif ya, karena yang pertama itu navigasinya jelas dan konsisten. Maksudnya navigasi jelas dan konsisten itu dia menu utama yang ada di aplikasi Gojek ini jelas, ada jasa transportnya, GoFood-nya, dan ada GoPay-nya atau pembayarannya. Yang kedua itu ada alur penggunaan singkat. Alur penggunaan singkatnya ini maksudnya itu di Gojek tinggal kita pilih layanan apa, tentukan lokasinya mau di mana, habis itu dikonfirmasi, habis itu selesai. Yang ketiga itu ada feedback sistem real time. Ya, jadi kalau kita menggunakan Gojek, kita sebagai user tuh biasanya kayak kita pilih layanan, habis itu kita pesan nih, nanti ada notifikasi kalau misalkan drivernya sudah ketemu, terus drivernya bergerak, nanti di Maps juga kelihatan di Maps lagi bergerak, lagi jalan. Terus yang terakhir itu ada order selesai. Pas order selesai itu kita langsung muncul ringkasannya. Nah, itu bagian dari sistem real time. Yang terakhir itu ada bahasa dan ikon mudah dipahami. Ya, kita sebagai user melihat Gojek, ya bisa dibilang kalau misalnya kita baru pertama kali pakai Gojek, bisa dibilang gampang untuk mempelajari ikon-ikon atau bahasa-bahasa yang ada di dalam Gojek itu sendiri, karena sangat mudah dijalanin. Terus saran dari kami yaitu penyederhanaan termuka, mungkin penyederhanaan termuka seperti kayak di Gojek ini terlalu banyak fitur di halaman utama. Mungkin kalau untuk orang tua tuh terlalu ribet. Terus kalau misalnya orang baru tuh bingung lah. Yang kedua itu ada transparansi sistem pembatalan dan rating. Maksudnya ini kayak di user atau driver tuh kadang sering bingung, kayak kita tiba-tiba kok kena penalti, terus kok ratingnya turun. Mungkin bisa diatasi dengan kayak kita kasih saran atau kayak kasih alasan jelasnya itu kenapa order dibatalin atau rating berubah. Terus kayak kita kasih riwayat penilaian detailnya biar kita tahu. Itu saran dari kami. Yang kedua, yang ketiga itu peningkatan akurasi lokasi dan GPS. Biasanya masalahnya itu kita kayak di titik jemput kayak sering meleset, padahal kita udah titik jemput kita misalkan di Universitas Paramadina, tapi di driver itu berbeda, agak sedikit meleset. Terus yang kedua itu kayak misalkan masalah driver dan user saling salah paham. Saran kami mungkin tambahkan fitur kayak konfirmasi titik jemput visualnya atau foto atau lokasi patokan. Terus untuk masalah kedua mungkin dikasih mode lokasi manual yang lebih fleksibel. Selanjutnya itu ada stabilitas sistem dan error handling. Di aplikasi Gojek itu sering nge-freeze atau orderan tiba-tiba hilang atau saldonya delay. Mungkin menurut kami, saran kami bisa diatasi. Selanjutnya itu ada kontrol privasi dan data pengguna. Itu biasanya masalahnya user tuh kita tuh sebagai user tuh kita nggak tahu apa data apa aja yang udah dipakai. Mungkin ditambahin
dashboard privasi agar kita bisa mengontrol privasi apa aja yang boleh disimpan dan dipakai, atau kayak opsi nonaktifkan data kayak lagi luar orderan atau promo berlebihan. Terus selanjutnya itu ada edukasi sistem. Maksudnya itu kayak kita tuh misalkan ada orang tua pakai aplikasi Gojek dan itu kan pasti dia baru tahu dan dia pasti bingung karena banyak fitur. Nah, mungkin dikasih mini tutorial dulu atau dikasih tool tips kecil kalau misalkan ada fitur baru. Tuh, udah situ aja. Next. Baik, selanjutnya ada keamanan atau privasi. Saya akan memaparkannya Arif Rahman. Jadi, apakah data yang ada di dalam sistem privasi ini perlu dijaga keamanannya? Sangat perlu dijaga keamanannya. Mengapa? Karena data dan privasi para penggunanya itu sangat penting dan jika disalahgunakan akan sangat berbahaya. Dan yang pertama, poin pertama yaitu tentunya bersifat pribadi dan juga sensitif. Ini berhubungan dengan poin yang kedua, yaitu risiko penyalahgunaan data. Jika sebuah data privasi pribadi itu dibocorkan dan disalahgunakan akan sangat berbahaya dan memiliki risiko yang fatal bagi masing-masing pengguna dari mereka yang sudah memasukkan data pribadinya. Dan di situ juga menyangkut poin yang ketiga, yaitu menyangkut kepercayaan pengguna. Jika kita sebagai pengguna, user ataupun driver yang ingin mendaftarkan data diri dengan memasukkan data diri ke aplikasi tersebut, pastinya kita diperlukan kepercayaan gitu untuk kita percaya apakah aplikasi ini dapat menjaga data-data kita dengan aman, dan dengan begitu kita bisa dengan percaya dan merasa aman gitu bahwa aplikasi tersebut dapat menjaga data kita dengan aman dan tidak disalahgunakan. Kemudian poin keempat itu menyangkut ke banyak pihak. Nah, dari poin-poin tersebut juga kita bisa lihat mengapa data pribadi itu sangat penting, karena jika sebuah data pribadi disalahgunakan pasti akan berujung ke banyak pihak dan itu akan sangat berbahaya. Dan selanjutnya poin terakhir adalah kewajiban hukum dan regulasi yang ada di negara Indonesia. Hukum yang ada di Indonesia pastinya menjaga data untuk setiap pribadi yang memiliki data tersebut. Jadi jika terjadi penyalahgunaan atas data-data yang kita simpan pada suatu sistem informasi, contohnya Gojek, jika terjadi suatu penyalahgunaan, kita bisa menggunakan hukum yang dapat menjerat mereka, para pelaku yang membahayakan data pribadi kita. Mungkin sekian. Oke. Ya, mungkin ada sedikit dari saya perihal bagaimana alur dari sisi driver ketika menerima pesanan. Biasanya tuh driver memulai dengan, kalau misalkan di aplikasi driver itu sendiri, dia memulai dengan dia mengaktifkan akun dia. Nanti jika udah aktif, biasanya pesanan tuh kalau ada pesanan datang, nanti dia ada pesanan muncul, biasanya nanti terlihat di aplikasinya. Itu nanti dari drivernya itu dibaca dulu pesanannya apa. Kalau misalkan memang drivernya mau, nanti dia bisa terima. Habis itu kalau sudah dikonfirmasi dia mau terima itu pesanan, misalkan itu pesanan mengantar orang, bukan yang makanan, dia bisa langsung OTW dan dia terlihat oleh user dia sudah bergerak atau belum. Dan sudah sih, kalau sudah sampai nanti dijemput usernya. Habis itu jika sudah sampai tinggal dikonfirmasi pesanan sudah selesai. Udah itu saja. Yes, demikian bahas dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.